Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam di MTSN. Ini tentang kisah yaitu emas jatuh dari langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Nabi Ayub sedang mandi dengan bertelanjang. Tiba-tiba sekelompok belalang emas berjatuhan di hadapannya lalu dibungkusnya dengan kain. Maka Allah berfirman menegurnya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah memberimu kekayaan yang cukup sehingga engkau tidak membutuhkan apa yang kau lihat saat ini?" Ayub menjawab, "Benar ya Tuhanku, tetapi demi kekuasaanmu, aku masih saja membutuhkan berkah darimu." Begitu hebat cara Nabi Ayub menjawab, sehingga itu bisa kita jadikan untuk doa. Diperbolehkan mandi telanjang jika ia seorang diri atau mandi bersama istri. Diperbolehkan memperbanyak atau mencari harta yang banyak dengan cara halal dan benar serta mensyukurinya. Keutamaan orang yang kaya lagi banyak bersyukur. Diperbolehkan menjadikan emas sebagai cincin atau perhiasan wanita. Diperbolehkan menyebut harta yang didapat seperti dalam peristiwa ini sebagai berkah. Diperbolehkan menikmati keindahan hiasan atau lukisan yang berwujud makhluk bernyawa bila hanya sebagian. Adapun yang dilarang adalah hiasan yang berwujud utuh atau lengkap dari makhluk yang bernyawa tersebut. Yang kedua, judulnya tentang ketundukan awan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, pada suatu ketika ada seorang sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba mendengar suara dari dalam awan. "Siramilah kebun sipulan." Kemudian awan itu menuju ke arah suatu tempat yang banyak batunya, lantas menuangkan airnya. Pada tempat yang banyak batu tersebut, ada sebuah parit yang penuh dengan air, hingga parit itu pun ikut mengalirkan air. Kemudian di situ ada seorang lelaki yang berada di tengah-tengah kebunnya, sedang membagi-bagi air dengan alat pengukur tanah. Ia bertanya kepada orang itu, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan," nama yang sama dengan yang pernah didengar dari dalam awan tadi. Kemudian Fulan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya saya tadi mendengar suara dari dalam awan yang kemudian menuangkan air ini. Suara itu berkata, 'Siramilah kebun sipulan,' persis dengan namamu. Memangnya apa yang telah kamu perbuat?" Fulan menjawab, "Karena kamu bertanya seperti itu, maka aku jawab, sebenarnya aku selalu memperhatikan hasil yang dikeluarkan kebun ini. Sepertiga dari hasil itu saya sedekahkan, sepertiga saya makan dengan keluargaku, dan sepertiga lagi saya persiapkan untuk bibit." Pelajaran dapat dipetik yaitu keutamaan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Anjuran untuk berbuat ihsan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Keutamaan seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Keutamaan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Penetapan adanya karamah para wali sehingga alam tunduk kepadanya. Keutamaan bertani dan bercocok tanam karena merupakan pencarian yang baik. Awan tunduk untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan ada malaikat yang bertugas untuk mengawasi jalannya awan. Allah mencintai hamba yang hidupnya seimbang. Dia mau menginfakkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Orang mukmin adalah manusia yang bisa saja mendengar suara malaikat. Jadi kisah Nabi Ayub yang tadi menunjukkan alasan kita bisa menerima berkah walaupun harta kita sudah banyak. Yang penting kita bersyukur kepada Allah, dan pemikiran hati kita bukan karena tamak ya, tapi mengatakan bahwasannya, tapi kalau berkah dari Allah kami selalu perlu. Yang kedua, karena kesolehannya bersedekah, memperhatikan hartanya, maka ia dilindungi Allah dari segala macam kesusahan, kesalahan pada usahanya.
Semoga banyak pelajaran bisa kita petik dari kisah-kisah yang barusan kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.